Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu, lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada momen masa Natal ini, sukacita kita semakin dipenuhkan
atas hari raya peristiwa kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kiranya semakin kita kenal dalam relasi yang sangat pribadi dengannya. Namun tidak cukup hanya itu. Kita juga beroleh tugas untuk terus memperkenalkan pribadi Kristus Tuhan kita dalam setiap lisan dan langkah laku hidup harian, layaknya seorang pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes mengajak para pengikut Kristus agar tidak masuk dalam perangkap orang-orang yang menyesatkan isi iman Kristiani, yakni bahwa barang siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Sebab anak dan bapa adalah satu Yohanes yang menegaskan bahwa setiap dari para pengikut Kristus ialah mereka yang telah menerima pengurapan dari Bapa. Dan demikianlah hendaknya para pengikut Kristus tetap tinggal di dalam Dia hingga janji yang telah diberikannya tetap kita peroleh, yaitu beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil dikisahkan perihal kesaksian Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes menjawab pertanyaan para imam dan orang-orang Lewi bahwa dirinya bukanlah Mesias, bukan Elia, bukan juga seorang nabi. Yohanes hadir dan tampil sebagai seorang yang berseru-seru di padang gurun, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, seperti telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yohanes sadar sepenuhnya bahwa dirinya tampil sebagai seorang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan ia mengemban tugas itu dengan selayaknya. Sebab ia sadar bahwa tugas itu berasal dari Tuhan. Di samping itu, tersirat pula bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang mengakui keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita orang beriman pun diundang seperti Yohanes. Hari ini gereja memperingati Santo Basilius dan Santo Gregorius yang semasa hidupnya dengan jujur dan gagah berani mengakui Yesus sebagai Putra Allah yang meluruskan jalan hidup kita. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita tidak mudah disesatkan dan tidak menyesatkan orang lain. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin menggunakan kesempatan harian kita untuk menimba kecintaan dan pengenalan terhadap Kristus Tuhan kita, agar kita senantiasa setia mewartakannya, memberi jalan bagi Sang kebenaran agar meresapi kehidupan kita.
Ya Bapa, berikanlah kami iman yang tangguh untuk tetap setia mewartakan kebenaran yang hanya daripadamu. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.